Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Hera Gustianto Ali Murni, episode 24. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto dapat kembali menjumpai para kawargian di dalam audio podcast kali ini. Seperti biasa, saya akan membagikan sebuah cerita, sebuah kisah, ataupun sebuah pengalaman saya yang saya harapkan dapat menginspirasi para kawargian Sayaga semua, khususnya dalam bidang kesehatan. Kali ini saya ingin berbagi tentang kesadaran dan kesehatan. Pada audio podcast sebelumnya, saya mungkin sudah membahas dan para kawargian yang mendengarkan juga sudah mengerti tentang perbedaan antara kita ingin merawat atau menyembuhkan penyakit. Nah, pada audio podcast kali ini saya justru ingin melakukan prequel, yaitu kisah sebelum kita memutuskan atau bahkan memilih untuk merawat atau menyembuhkan penyakit. Nah, sudah sedikit saya singgung sebetulnya kemarin bahwa ketika para kawargian ingin berobat, maka sebetulnya ada dua proses yang dilakukan, yaitu merawat atau memulihkan tubuh kita. Nah, tapi ternyata sebelum itu ada satu proses yang kadang-kadang para kawargian atau para klien-klien saya, pasien-pasien saya sering lupakan. Dan proses itulah yang akan kita bahas kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan audio podcast ini. Oke, seperti biasa saya membuka dengan mengucapkan semoga para kawargian Sayaga semua selalu sehat sejahtera, sukses, bahagia dimanapun dan kapanpun Anda sedang mendengarkan audio podcast ini. Baik, jadi seperti yang mungkin sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, ketika kita memutuskan bahwa kita ingin merubah kondisi kita, yaitu dari sakit menjadi sehat, maka tentunya kita harus menjalani sebuah proses. Ya, sebuah proses perubahan tentunya. Dari kita yang sakit menjadi kita yang sehat. Kenapa seperti itu? Karena tentunya sebetulnya begitu pula kebalikannya. Ketika kita lahir, kita diberikan kesehatan, kesempurnaan, dan kemudian ketika kita menjalani hidup, bertambah usia, nah, disinilah kita mulai kena penyakit. Maka dari sehat menjadi sakit itu juga sebuah proses. Demikian pula dari sakit menjadi sehat, maka kita juga tentu memerlukan sebuah proses. Sebelum saya membahas proses ini, sebetulnya ada pengalaman lucu mungkin yang ingin saya bagikan dulu dengan para kawargian semua. Mungkin para kawargian semua yang sudah berobat ke dokter atau bahkan mungkin sudah sering berobat ke dokter, kadangkala mendengar atau bahkan mengalami sendiri ya, ketika ada suatu penyakit yang sudah berjalan cukup panjang atau sudah cukup lama diderita, itu kadang-kadang apalagi kalau ini adalah penyakit ya bisa dikatakan diduga berkaitan dengan umur, nah itu akan mengatakan, ya gimana dok, namanya juga sudah usia. Nah, dalam ilmu perkembangan mental ataupun psikologi yang mendalami tentang pikiran, sebetulnya apakah ini sebuah pernyataan ataukah ini sebuah pemikiran? Karena jika ini sebuah pernyataan, maka kita harus juga melihat kenyataan yang ada di mana tidak semua orang yang sudah tua terkena penyakit tersebut. Bahkan kalau kita mau lihat katakanlah di luar negeri, di mana orang-orang yang berada di negeri tersebut bersifat aktif
aktif, jadi dalam artian masih bekerja sampai tua, kemudian kehidupannya bagus, pola makannya bagus, ini tidak ada masalah dengan usia. Dalam artian usia tidak selalu berkaitan dengan penyakit. Namun memang di Indonesia ini cukup sangat diyakini, dan akhirnya inilah sebetulnya menjadi belief atau pemikiran seseorang terhadap suatu kondisi tertentu. Di mana di Indonesia memang jargonnya yang saya selalu bilang tua, sakit, mati. Padahal tua, sehat, dan mati itu sangat bisa dan sangat diperbolehkan. Bukankah seperti itu para kawargian? Nah, dikaitkan dengan hal tersebut yang baru saja saya sebutkan, memang cukup banyak orang melupakan bahwa sakit dan sehat adalah kondisi yang seringkali kita akibatkan. Mungkin tidak semua, tapi sebagian besar kondisi sakit ataupun sehat itu adalah kondisi yang kita ciptakan. Melalui apa? Ya melalui pola hidup dan perilaku kita sehari-hari. Ya, pola hidup dan perilaku hidup kita sehari-hari itulah yang saya sebut sebagai proses yang akan mengakibatkan diri kita sakit ataupun sehat. Nah, maka seperti yang saya sampaikan dalam audio podcast sebelumnya, jika proses tersebut dibagi menjadi dua, yaitu proses pengobatan dan pemulihan, hari ini kita bicara dulu apa yang diperlukan sebelum kita mau untuk menjalani atau memilih proses tersebut. Dan hal itu adalah kesadaran kita. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Saya mensederhanakan, ini pendapat saya pribadi, bahwa kesadaran minimal terdiri dari dua hal, yaitu pengetahuan dan kemauan. Jadi hal yang pertama untuk membangun sebuah kesadaran adalah tentu saja pengetahuan. Sebagai manusia biasa, tentunya kita bertindak berdasarkan data yang ada, atau dengan kata lain, bisa pengetahuan yang ada. Contohnya, ketika orang tidak tahu bahwa makan tinggi garam itu dapat menyebabkan hipertensi, sedangkan ya bagi dia rasa asin itu enak, maka apakah mungkin dia mau merubah pola makannya ketika dia punya darah tinggi? Dan ternyata ya salah satu penyebabnya adalah dia mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Sekali lagi, dia belum tahu bahwa makanan tinggi garam tersebutlah yang mengakibatkan dia sakit. Nah, tentunya tidak akan mau kan? Atau katakanlah yang paling banyak orang yang mempunyai berat badan berlebih. Dia tidak tahu bahwa berat badan berlebih tersebutlah yang mengakibatkan dia akhirnya punya gula, lututnya sering sakit, sering tidak enak badan, dan lainnya. Maka apakah mungkin dia mau untuk menjalani proses pengobatan atau bahkan proses pemulihan? Tentu saja tidak. Nah, karena itulah saya sebagai seorang profesional health coach, saya selalu mendorong para pasien saya, para klien saya untuk memperluas wawasan. Bahkan saya selalu bilang, Bapak, Ibu, Teteh, AA, zaman sekarang ilmu kedokteran sudah murah. Kenapa saya bilang ilmu kedokteran murah? Karena sumber ilmunya banyak. Bisa di internet, bisa di media cetak, bahkan di media sosial juga sudah banyak rekan-rekan tenaga kesehatan yang mau berbaik hati untuk membagikan ilmunya. Dalam artian, maka seharusnya tidak ada lagi alasan bagi para pasien untuk tidak tahu. Oh, saya nggak tahu dok kalau saya nggak boleh makan itu. Oh, saya nggak tahu dok kalau seperti ini bisa mengakibatkan penyakit. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya tidak ada lagi. Kembali dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Tentu saja bukan berarti Anda harus terima mentah-mentah semua informasi medis dari media sosial, media cetak, ataupun bahkan media elektronik. Tentu saja tidak.
Disitulah tetap Anda juga harus berkonsultasi dengan tenaga profesional, namun sekarang Anda berkonsultasi tidak dalam tanda kutip kosongan. Namun tadi sudah ada dasar yang ingin Anda konfirmasi, dok, ini saya sakit ini, saya baca informasi ternyata tidak boleh seperti ini, apakah benar? Nah, hal seperti itu yang akan membuat Anda lebih baik dalam menjaga kesehatan Anda. Jadi sekali lagi, perluas terus wawasan Anda. Kenapa? Karena kesehatan ini ya tentu saja tanggung jawab kita sendiri. Dan kalaupun ada yang menggantungkan kesehatannya, ya itu adalah orang-orang yang berharga buat kita. Misalkan saja orang tua kita, anak kita. Di mana tentu saja hal ini harus kita perjuangkan. Karena apa? Ya tadi, berharga sekali kan diri Anda sendiri, orang tua Anda, ataupun anak Anda. Jadi perluas terus pengetahuannya supaya Anda makin sadar mengenai kondisi diri Anda dan akhirnya bisa menjaga kesehatan Anda lebih baik. Itu hal yang pertama. Nah, sayangnya memang seringkali pengetahuan saja tidak cukup. Kenapa? Karena hal yang kedua ini yaitu adalah kemauan. Banyak orang yang sudah tahu saya itu harus istirahat tuh sekian jam. Saya itu harus olahraga itu sekian kali seminggu. Saya itu makanan yang dipantang itu A, B, C. Tapi ya saya nggak mau jalankan. Nah, alasannya biasanya banyak. Paling sering memang dalam, ya katakanlah dalam keseharian saya berpraktek sebagai seorang dokter, ya saya kan nggak punya waktu. Ya saya kan harus kerja. Ya saya kan harus ngurus anak dan lain-lainnya. Maka kalau pada hal pertama kita berbicara pengetahuan, maka dalam hal yang kedua yaitu kemauan, sebetulnya kita berbicara tentang kepedulian. Ya, kita berbicara tentang kepedulian Anda terhadap kesehatan Anda sendiri. Atau bahkan kepedulian Anda terhadap kesehatan orang-orang yang Anda cintai. Sejauh mana Anda mau memperjuangkan kesehatan Anda ataupun orang-orang yang Anda cintai. Nah, jadi dua hal inilah faktor internal yang akan sangat menentukan kemana diri Anda dalam posisi kesehatan Anda setahun, 2 tahun, atau bahkan 5-10 tahun mendatang. Apakah Anda akan tetap untuk membawa-bawa penyakit Anda, atau Anda akan jadi jauh lebih sehat? Memang tidak sekarang, kembali tadi saya bilang kita butuh proses. Tapi 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 5 tahun atau bahkan 10 tahun dari sekarang, Anda pasti punya potensi untuk lepas dari penyakit Anda. Namun, tadi, 2 hal tadi adalah syaratnya. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama Anda harus lakukan jika Anda memang ingin sekali untuk lepas dari penyakit Anda, atau bahkan sekedar ingin untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda, karena Anda tahu masalah di depan, beban kehidupan akan semakin berat, akan semakin sulit. Langkah pertama adalah perluas pengetahuan Anda. Bagaimana cara hidup yang sehat, bagaimana cara makan yang baik, berapa banyak air yang harus saya minum, seperti apa istirahat yang baik, dan segala macamnya. Tambah semua pengetahuan tersebut dan kemudian coba lakukan. Kenapa saya bilang coba lakukan? Karena di sini kita akan lihat seberapa besar kemauan Anda untuk menerapkan pengetahuan tadi. Seberapa besar kepedulian Anda terhadap diri Anda untuk sehat. Katakanlah kalau dari 10 kali target saya untuk olahraga, ternyata 2 kali aja udah susah. Atau bahkan mungkin 1 kali. Atau bahkan mungkin udah direncanakan dari bulan lalu, sampai bulan ini ternyata kok belum juga. Nah, maka setelah Anda mengetahui 2 hal yang bisa Anda gali dari kondisi internal Anda, yaitu pengetahuan dan kemauan,
Jika Anda kemudian langsung berubah nih, langsung olahraganya benar, langsung makannya benar, maka saya ucapkan selamat kepada Anda karena Anda berarti sudah mulai proses untuk penyembuhan diri Anda atau bahkan untuk peningkatan kapasitas Anda, kemampuan Anda untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. Namun, jika ternyata seperti tadi yang saya bilang, setelah Anda tahu dan Anda mau sih, tapi kok kenyataannya kok banyak hambatan ya, kok saya sering jadinya tidak melakukan ya, ada apa nih? Nah, karena ini bahasan yang cukup panjang, saya mungkin mohon izin untuk membagi ini dalam 2 audio podcast. Dan permasalahan-permasalahan Anda jika Anda memang akhirnya tidak menjalankan apa yang Anda rencanakan, kita akan bahas di podcast selanjutnya. Itu saja dulu, jadi PR untuk Anda sampai kita bertemu di audio podcast selanjutnya adalah tambah pengetahuan Anda dan cek kemauan Anda. Seberapa pedulikah Anda terhadap kesehatan Anda yang dibuktikan dengan menjalankan pengetahuan yang telah Anda dapatkan. Sekian dulu dari saya, senang sekali saya dapat berbagi lagi dengan para kawargian semua. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih, saya Dr. Anto undur diri. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapibandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.